Oke, selamat malam teman-teman. Jadi di sini saya akan mencoba membuat sebuah database yang bisa ditampilkan ke browser dengan sesederhana mungkin. Nah, untuk pembuatan database itu sendiri, kita di sini menggunakan exam ya, menggunakan exam MySQL. Jadi untuk teman-teman yang belum punya exam MySQL-nya bisa di-download dulu di situs resminya exam di sini. Nah, untuk instalasinya sendiri cukup mudah, tinggal mengikuti langkah-langkahnya nanti untuk Windows, untuk exam di Linux dan untuk di macOS. Nah, di sini saya sendiri pakai Windows ya, bisa teman-teman lihat. Selanjutnya untuk penulisan kodenya itu sendiri saya menggunakan kode editor dari Visual Studio Code. Nah, untuk teman-teman juga yang belum pakai atau pakai text editor lain tidak masalah karena tidak jauh berbeda isinya. Nah, di sini saya pakai Visual Studio Code. Nah, teman-teman juga bisa langsung download dan install aplikasinya di sini. Langsung ada stable build, disesuaikan dengan OS masing-masing ya. Nah, jika sudah mendownload examnya tadi, kita langsung ke tampilan dari exam yang sudah kita install. Nah, di sini saya menggunakan versi berikut karena sebelumnya ada beberapa tugas yang dikerjakan. Nah, jadi di sini eh, teman-teman langsung start aja yang Apache dan MySQL-nya. Start, jika dua-duanya hijau berarti berjalan. Nah, langsung kalau misalnya kita ingin membuat database-nya cukup gampang. Langsung masuk ke konfigurasi di web browser masing-masing. Di sini saya ketikkan di localhost. Nah, ke phpMyAdmin. Setelah terbuka phpMyAdmin-nya, kita langsung membuat database aja. Di sini klik new di samping, terus kita ketikkan nama dari database yang ingin kita buat. Di sini saya ingin membuat contoh aja ya, .db underscore contoh. Lalu kita create. Nah, di sini kita langsung buat tabel. Oh, sebentar. Sepertinya kita salah bikin. Kita salah bikin, guys. Kita taruh di sini aja. Database contoh gitu saja. Kita create, ada baru di sini. Terus kita bikin tabel di dalam database contoh ini. Kita bikin contoh, nama tabelnya contoh. Kita membuat biar nggak banyak-banyak banget, kita bikin 3 aja. Nah, di sini kita tikkan ID, lalu di sini mungkin nama, dan di sini deskripsi saja. Di sini nama kita ganti pakai varchar, deskripsinya juga pakai varchar dengan 100, mungkin ini juga 225 saja. Bebas sih kalau ini, terserah. Dan ID-nya kita jadikan primary aja. Lalu klik save. Nah, database dan tabelnya sudah berhasil dibuat. Seperti itu. Cukup mudah membuat database di exam. Hanya seperti ini saja. Nah, sekarang tinggal kita caranya mengkonekkan database dengan PHP, juga cara menampilkannya di browser. Setelah membuat tabel, kita langsung membuat folder di dalam dokumen. Kita pertama mencoba untuk langsung membuat di ini saja. Kita bikin di sini deh. Aduh, banyak banget. Kita hapusin dulu. Terus kita buka di music aja. Masuk ke exam di htdoc. Nah, kita bikin folder baru.
kita mau bikin nama foldernya, kita bikin contoh saja, contoh. Nah, di dalam sini contoh, lalu buka VS Code-nya, open folder, masuk ke exam, htdoc, dan di contoh tadi mana? Oh, nih di contoh, select foldernya. Don't save. Nah, setelah ini kita akan membuat yang pertama-tama kita contoh dulu, contoh untuk nampilkan si codingan ini muncul di dalam browser menggunakan localhost. Jadi kita bikin di dalam folder contoh ini ya, nama foldernya, kita bikin file baru dengan namanya koneksi.php. Kita coba saja dulu. Jangan koneksi dulu deh, kita langsung indeks aja. Indeks, lalu kita buka. Jadi di dalam PHP yang di VS Code ini kita bisa masukkan langsung HTML5. Nah, seperti itu teman-teman. Di sini kita sebagai contoh kita masukin satu, ini contoh. Kita save, lalu masuk ke localhostnya, localhost. Tadi nama foldernya contoh. Nah, langsung ada teman-teman ya. Langsung ada tulisan ini contoh. Contohnya seperti ini. Atau membuat buah paragraf isinya yang banyak. Nah, seperti ini jadinya. Nah, ini kan hanya membaca saja dan menampilkan ke browser, sedangkan belum ada database-nya. Lalu langkah selanjutnya kita membuat koneksi dari database ke PHP-nya. Nah, oke, selanjutnya kita membuat koneksi dari database ke PHP-nya. Nah, jadi di sini kita ketik dulu PHP, lalu kita kasih komen, ini namanya konfigurasi ke database. Nah, jadi di sini kita buat variabel baru, host, ininya localhost, salah, lalu user, root, lalu password nya tidak ada, string, lalu kita hubungkan database yang sudah kita buat ke sini. Jadinya, nah, untuk nama database-nya itu sendiri kita pakai database yang sudah kita buat. Nah, yang sudah kita buat itu namanya database contoh ya. Jadi di dalam koneksi kita masukkan database underscore contoh. Nah, lalu di sini ini kan sudah terus memasukkan perintah, salah ya, kita harusnya bikin komen, perintah PHP untuk akses ke database. Nah, di sini kita membuat sintaksnya, buat variabel baru lagi, koneksi, terus pakai mysqli connect. Ini ada nih connect ya, connect, lalu di dalamnya masukkan variabel yang sudah kita tulis tadi di atas. Pertama ada host, lalu ada user, lalu ada password juga, dan yang terakhir database. Kok database sih? Tipu guys, database. Ini
database yang kita buat. Nah, semikolon. Nah, di sini sebenarnya kita sudah bisa uh, memasukkan ya, udah bisa memasukkan database-nya. Namun kita di sini pengen ngecek juga si database ini terhubung apa enggak sama PHP-nya gitu loh. Jadi kita bikin di sini it my SQLi connect error no. Lalu kita masukkan statement di sini echo. Ini untuk membuktikan bahwa kalau si database-nya itu tidak masuk. Jadi di sini koneksi database gagal. Lalu kita lihat errornya di mana. MySQL error. Nah, lalu kita bikin jika berhasil, else maka echo koneksi database berhasil. Oke. Nah, kita coba di sini. Di mana tadi? Nah, di sini. Sudah masuk contoh di koneksi.php. Koneksi.php. Nah, koneksi database-nya berhasil ternyata. Nah, lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah beberapa mungkin bisa memasukkan nama dan lain sebagainya di dalam indeks ini, lalu ditampilkan di dalam database-nya. Ini kan hanya koneksinya saja. Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah menambahkan database-nya itu secara manual saja, karena ini secara garis besarnya hanya menampilkan aja. Jadi di sini untuk input kita bikin manual. Jadi masuk ke tabel contoh, lalu kita insert. Nah, yang akan ingin dimasukkan contoh di sini nama saya mungkin Sfahikmatal, dan deskripsi belajar membuat menampilkan database MySQL kan PHP, lalu klik go. Nah, datanya langsung masuk, ada di sini belajar menambahkan database seperti itu. Mungkin selanjutnya kita tambah beberapa data deh ya, tambah beberapa data biar tidak kesepian datanya biar datanya tidak sedikit. Nah, di nama mungkin kita tambahi John Due. Ini isinya ini contoh, aduh tipe sekali ya, contoh kedua dari dibuat, lalu klik go, database-nya datanya masuk lagi yang kedua. Nah, oke. Jadi sekarang kita akan membuat cara menampilkannya ke browser. Nah, jadi kita masuk ke index.php. Nah, jangan lupa membuat index.php-nya. Nah, jadi yang pertama kita bikin itu judulnya aja dulu deh. Judulnya H2 mungkin, H1 aja biar besar. H1 cara menampilkan database dengan PHP. Lalu kita bikin tabel. Jadi tampilannya akan berbentuk tabel ya. Terus di sini kita bikin untuk ininya
kita kasih nomor aja, kita bikin sedikit rapih deh. Terus kita alt shift row 3 biji aja karena kita bikin nama dan deskripsi. Nah, lalu selanjutnya apa? Nah, pertama kita bikin ini dulu, lalu kita coba tampilkan apakah bisa muncul. Tadi masuk ke langsung ke contoh aja ya. Nah, ternyata cara menampilkan database yang tadi sini sudah muncul, namun tidak ada tabelnya, nggak ada garisnya. Nah, jadi sekarang kita bikin garisnya. Kita bikin di sini pakai border. Bordernya kita pakai satu aja deh ya. Lalu pakai style, kasih border spacingnya kita kasih 0 aja biar rapat. Nah, seperti ini. Jadi border spacing dia mengikuti dari kontennya. Nah, lalu kita bikin koneksinya. Nah, cara koneksikan koneksi.php ke indeks ini. Nah, caranya sama kayak mungkin yang pernah belajar pemrograman C ya, ada yang namanya include. Nah, ada yang namanya include. Kita pakai koneksi.php di sini. Oh sebentar, ternyata pantas tidak berwarna karena kita nggak pakai, nggak di dalam PHP guys, nggak di dalam PHP. Nah, sudah berwarna, sudah kelihatan. Nah, lalu kita bikin variabel baru untuk mengarahkan database-nya ke dalam tabelnya. Jadi kita bikin ini variabel baru, contoh, misal contoh, terus MySQL query mana MySQL query, lalu kita masukkan yang tadi koneksi, select, jangan lupa huruf besar semua ya, select bintang from contoh. Oke, contoh itu select from nama tabelnya ya. Lalu kita di sini pengen bikin nomor juga, jadi kita bikin variabel baru nomor. Kita kasih di sini satu aja. Lalu kita ambil datanya for each. Di sini contoh sebagai row atau baris. Lalu di sini kita tampilkan data yang ada di database-nya tadi. Nah, kita tampilkan. Sebelum masuk situ kita nanti saja echo-nya biar gampang. tr masuk ke td biar rapih gitu. Suka sama yang rapih-rapih soalnya. Nah, kita bikin di sini tadi nomor itu, terus di sini ada row, terus di sini nama dari database-nya, nama, belum, tas tidak berwarna ternyata. Nah, seperti ini. Lebih baik kita gini deh, nih biar cepet. Nama di sininya deskripsi. Nah, lalu kita kasih ini di sini. Kita kasih ini petik 2. Lalu di bawahnya biar nomornya terus tambah, jadinya kita pakai nomor plus seperti itu. Lalu biar lebih bagus kita tutup aja deh. Nih
kita tutup ya. Sip. Nah, sudah kita save. Apakah bisa? Kita coba. Nah, ternyata berhasil. Nah, begitulah cara menampilkan database di dalam exam MySQL dengan bahasa pemrograman PHP secara sederhana. Seperti itu. Dari koneksi, indeks, dan sebagainya. Nah, mungkin sekian dari apa yang sudah saya jelaskan. Mungkin teman-teman juga masih melihat ada banyak sekali kesalahan yang mungkin saya buat. Nah, cukup sekian. Selamat belajar dan tetap semangat.